Ja'far bin Abu Talib masih saudara sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, putra dari Abu Talib, paman yang mengasuh beliau dari kecil, dan menjadi pelindung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dakwah Islamiyah ketika masih di Makkah, walaupun akhirnya meninggal dalam kekafiran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi Ja'far karena ia termasuk sahabat yang paling mirip dengan beliau. Beliau sendiri pernah bersabda kepadanya, "Engkau adalah yang paling mirip dengan akhlak dan rupaku." Ja'far dan istrinya, Amma binti Umais memeluk Islam pada masa-masa awal di Makkah. Tak pelak lagi mereka mendapat tekanan dan siksaan dari para pembesar kafir Quraisy. Memang tidak seberat dialami para budak seperti Bilal, Ammar bin Yasir, Khabbab bin Arat dan beberapa lainnya. Tetapi kehidupan mereka di tanah kelahirannya sendiri menjadi tidak nyaman dan tidak bisa bebas melaksanakan ajaran agama barunya tersebut. Karena itu, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghimbau sahabat-sahabatnya untuk berhijrah ke Habasyah, Ethiopia, Ja'far dan istrinya segera menyambut seruan tersebut. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkatnya sebagai pimpinan rombongan muhajirin pertama ini. Kaum kafir Quraisy merasa kecolongan karena beberapa orang muslim, sebanyak 83 lelaki dan 18/19 perempuan, lolos dari pengawasan mereka, dan berhasil hijrah ke Habasyah. Tetapi mereka tidak berdiam diri begitu saja, mereka berupaya keras bagaimana bisa mengembalikan mereka ke Makkah. Dikirimlah dua orang ahli diplomasi, Amr bin Ash dan Abdullah bin Abi Rabiah, untuk mempengaruhi Najasyi agar bersedia mengembalikan kaum muhajirin tersebut ke Makkah. Mereka menyiapkan berbagai macam hadiah dan bingkisan untuk memuluskan rencana tersebut. Setibanya di Habasyah, Amr bin Ash menemui para uskup terlebih dahulu dan memberikan berbagai hadiah, dengan harapan mereka memberikan dukungan kepadanya. Tiba waktu yang ditentukan, Amr bin Ash dan Ibnu Abi Rabiah menyampaikan hadiah dan bingkisan yang disiapkan untuk Najasyi, Raja Habasyah, kemudian menyampaikan maksud kedatangannya dengan gaya diplomasi yang manis dan memikat. Para uskup pun ikut berbicara, benar apa yang dikatakan mereka berdua, wahai Baginda Raja. Serahkan saja mereka kepada keduanya agar mereka bisa dikembalikan ke negerinya dan kepada kaum kerabatnya. Tetapi Asyama an-Najasyi adalah seorang raja yang adil, berilmu dan beriman kuat pada agama Nasrani yang dipeluknya, dan berakhlak mulia, persis seperti yang digambarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat yang akan berhijrah ke Habasyah. Ia tidak akan mengambil keputusan apapun hanya berdasarkan apa yang disampaikan oleh Amr bin Ash dan Abdullah bin Abi Rabiah. Karena itu ia memerintahkan agar rombongan muhajirin tersebut dibawa menghadap kepadanya. Kaum muslimin pun mendatangi majelis Najasyi dengan hati was-was. Mereka memang telah mengetahui kehadiran dua utusan Quraisy dan sepak terjangnya dalam upaya mengembalikan mereka ke Makkah. Mereka pun menunjuk Ja'far bin Abu Talib sebagai juru bicara menghadapi Najasyi. Setibanya di majelis itu, Najasyi berkata, "Agama seperti apakah yang kalian pegangi itu, sehingga karena agama tersebut kalian memecah belah kaum kalian, dan kalian tidak juga memeluk agama kami atau agama lainnya yang kami kenali?" Sebagai juru bicara kaum muhajirin yang ditunjuk, Ja'far maju menghadap ke Najasyi. Apa yang dikatakannya akan menjadi penentu, apakah mereka akan tetap tinggal di Habasyah dan dengan tenang bisa melaksanakan ibadah, atau apakah mereka akan kembali ke Makkah dan menjadi sasaran siksaan dan pengejaran untuk memaksa mereka kembali ke agama jahiliyahnya. Ja'far berkata, "Wahai Tuan Raja, dulu kami pemeluk agama jahiliyah yang menyembah berhala-berhala, memakan bangkai, berbuat mesum, yang kuat, menindas yang lemah, memutuskan tali persaudaraan dan berbagai pekerti buruk lainnya. Lalu Allah mengutus seorang rasul dari kalangan kami sendiri, yang sangat kami kenali nasab, kejujuran, amanah dan kesucian hatinya. Beliau menyeru kami untuk hanya menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Beliau juga memerintahkan kami untuk berbuat jujur, amanah." Ja'far pun menyebutkan berbagai macam perintah Islam yang harus dilaksanakan dan juga larangan-larangan yang harus ditinggalkan. Kemudian ia meneruskan, "Tetapi kaum kami memusuhi kami, menyiksa dan menimbulkan berbagai cobaan dengan tujuan mengembalikan kami kepada penyembahan berhala dan menghalalkan berbagai macam keburukan seperti dahulu. Mereka menekan dan mempersempit ruang gerak kami, menghalangi kami dari melaksanakan ajaran agama kami sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kami memerintahkan kami pergi ke negeri Tuan, dan memilih Tuan daripada orang lainnya. Kami gembira mendapat perlindungan Tuan,
dan kami berharap agar kami tidak dizalimi di sisi Tuan, wahai Tuan Raja. Najasyi terdiam beberapa saat, merenungi penjelasan Jafar yang panjang lebar tersebut. Kemudian ia berkata, apakah kalian bisa membacakan sedikit dari ajaran kalian kepadaku? Bisa, Tuan Raja, kata Jafar. Kemudian ia membacakan beberapa ayat-ayat awal dari surah Maryam. Najasyi dan beberapa orang uskup dengan takdim mendengar bacaan Jafar, tanpa terasa mereka berurai air mata sehingga membasahi jenggotnya. Cukup, kata Najasyi, sesungguhnya ini dan apa yang dibawa Isa benar-benar keluar dari misikat yang sama. Misikat adalah lubang di tembok tempat menaruh lampu, yang dari tempat itu cahaya menerangi seluruh ruangan. Dengan perkataannya itu berarti Najasyi mengakui bahwa Islam adalah agama wahyu, sebagaimana agama Nasrani yang dipeluknya. Kemudian Najasyi berpaling kepada dua utusan Quraisy tersebut dan berkata, pergilah kalian. Sungguh aku tidak akan pernah menyerahkan mereka kepada kalian, tidak akan pernah. Tak ada pilihan bagi keduanya kecuali pergi dari hadapan Najasyi. Tetapi Amr bin Ash sempat berkata pelan, demi Allah, besok aku akan mendatangkan mereka lagi dengan sesuatu yang bisa membinasakan mereka. Jangan lakukan itu, kata Ibnu Abi Rabiah, bagaimanapun mereka masih kerabat kita walaupun mereka menentang kita. Tetapi Amr bin Ash tidak memperdulikan saran temannya tersebut. Esoknya ia menghadap Najasyi dan berkata, wahai Tuan Raja, sesungguhnya mereka menyampaikan perkataan yang menyalahi Tuan dalam masalah Isa bin Maryam. Sekali lagi Najasyi mengirim utusan memanggil kaum muhajirin tersebut untuk menjelaskan masalah Isa, mereka menjadi kaget dan risau, bagaimanapun juga mengenai Isa bin Maryam menjadi masalah yang krusial karena jelas-jelas Islam menolak ketuhanan Isa bin Maryam. Sempat terpikir untuk mencari jawaban yang bisa menyenangkan Najasyi, tetapi akhirnya semua ditepiskan, tidaklah mereka akan mengatakan sesuatu kecuali kebenaran semata. Ketika mereka dihadapkan dan Najasyi menanyakan hal tersebut, Jafar berkata diplomatis, mengenai Isa bin Maryam, kami katakan seperti apa yang dinyatakan oleh Nabi SAW kami, bahwa Isa adalah hamba Allah, Rasulnya, rohnya dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam, sang perawan suci. Sebenarnya sama saja dan juga lebih mudah kalau dikatakan, Isa bin Maryam bukan Tuhan. Tetapi itu akan langsung menghantam keyakinan raja dan para pengikutnya. Disinilah tampak kemampuan diplomatis yang dimiliki Jafar bin Abu Talib. Mereka telah siap dan pasrah atas keputusan dan kemarahan Raja Najasyi. Tetapi reaksi yang terjadi jauh di luar dugaan. Tiba-tiba Najasyi turun dari tahtanya, ia mengambil sepotong ranting yang ada di tanah dan berkata, demi Allah, Isa bin Maryam tidak melebihi apa yang kamu katakan. Walaupun hanya sepanjang ranting ini. Kalian aman di sini, jika ada orang yang menghina dan mencerca kalian, dia akan menanggung denda. Aku tidak suka seandainya memiliki gunung emas, sedangkan aku menyakiti salah satu dari kalian. Sebagian pembesar dan panglimanya tampak tidak senang dengan perkataan Najasyi, mereka mendengus marah. Najasyi pun berkata, aku tidak peduli jika kalian marah, kembalikan hadiah yang diberikan oleh kedua orang itu, utusan Quraisy, demi Allah. Allah tidak menerima suap dariku ketika dia memberikan amanat kerajaan ini, karena itu aku tidak perlu menerima suap dalam urusannya. Tidak juga Allah menuruti kemauan orang banyak dalam urusanku, sehingga aku tidak perlu menuruti kemauan kalian dalam urusannya. Dengan terpaksa mereka mengembalikan hadiah-hadiah tersebut kepada dua utusan Quraisy, dan keduanya keluar dari majelis Najasyi dengan terhina. Jafar dan para muhajirin lainnya tetap tinggal di Habasyah sampai datang perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar mereka segera berhijrah lagi ke Madinah, itu terjadi di bulan Zulhijjah 6H, atau Muharram 7H. Tetapi sebelum mereka meninggalkan bumi Habasyah, Raja An-Najasyi menyatakan dirinya memeluk Islam, sesuai dengan seruan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di hadapan Jafar bin Abu Talib. Pada saat yang sama, Najasyi juga mengadakan pesta pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Ia juga memberikan hadiah dan perbekalan yang cukup melimpah kepada kaum muhajirin yang dipimpin Jafar ini. Dalam perjalanan hijrah ke Madinah ini mereka bersama-sama dengan Abu Musa al-Asy'ari dan kaumnya, Asy'ariyin yang berasal dari Yaman. Kaum Asy'ariyin ini sebenarnya ingin menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukan Muslim lainnya yang akan menyerang kaum Yahudi di benteng Khaybar, tetapi perahu mereka mengalami kerusakan dan terdampar di Habasyah beberapa hari lamanya.
Rombongan Muhajirin ini bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang baru pulang dari Perang Khaybar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung memeluk Ja'far dengan hangat dan berkata, "Aku tidak tahu, mana yang lebih menggembirakan aku, dibebaskannya Khaybar atau kembalinya Ja'far." Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bagian ganimah Perang Khaybar mereka semua. Di Madinah, Ja'far berkumpul lagi dengan banyak sahabat dan kerabatnya yang memeluk Islam, termasuk kaum Ansar yang baru dikenalinya saat itu. Ada senang dan haru, tetapi juga ada sedih, karena sebagian dari mereka telah syahid di medan Perang Badar, Uhud dan peperangan lainnya. Tiba-tiba saja muncul gairah dan kerinduan ketika mengenang mereka, gairah untuk menerjuni medan perjuangan dan syahid menyusul mereka, kapankah aku bisa berbuat demikian pula? Begitu angan-angannya. Beberapa pertempuran kecil dan beberapa pengiriman pasukan setelah Perang Khaybar dan Umrah Qada, belum bisa menutupi dan memuaskan gairah Ja'far untuk berjuang di jalan Allah, sampai tibanya Perang Mu'tah. Pada Perang Mu'tah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan bahwa pimpinan pasukan adalah Zaid bin Haritsah, jika gugur digantikan oleh Ja'far bin Abu Talib, dan jika ia gugur juga digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Dari apa yang dipesankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, Ja'far yakin betul bahwa kegairahan dan kerinduannya akan terpuaskan dalam pertempuran ini, karena beliau telah menunjuk penggantinya. Artinya, kerinduannya untuk menjadi syahid sebagaimana banyak sahabat dan kerabat lainnya pasti menjadi kenyataan. Semangatnya pun jadi makin menggelora. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan 3.000 tentara dalam pasukan Mu'tah tersebut, dan itu merupakan jumlah pasukan terbesar yang pernah dikirimkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasukan di bawah komando Zaid bin Haritsah ini bergerak ke arah Syam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengantar keberangkatannya sampai ke Saniyatul Wada. Setibanya di Mu'an, tak jauh dari Mu'tah, mereka mendapati kenyataan bahwa pasukan Romawi yang harus mereka hadapi sejumlah 100.000 orang, itu pun masih ditambah tentara dari sekutu-sekutunya sejumlah 100.000 orang, sehingga totalnya 200.000 tentara. Sungguh kekuatan yang sangat tidak berimbang. Pasukan Muslim bermusyawarah, dan sempat memutuskan untuk mengabarkan jumlah pasukan musuh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sambil menunggu petunjuk beliau lebih lanjut. Tetapi pendapat tersebut ditentang oleh Komandan Lapis ketiga, Abdullah bin Rawahah. Menurutnya, pertempuran ini adalah karena Allah dan agamanya, bukan karena jumlah pasukan yang dihadapinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan pertempuran ini dan tugas mereka melaksanakannya. Apapun hasilnya adalah kebaikan semata, yakni kemenangan, atau gugur sebagai syahid. Pendapat ini yang akhirnya disetujui secara aklamasi. Pertempuran pun berlangsung seru, jumlah yang sedikit tidak mematahkan semangat perjuangan mereka, dan tidak berarti menjadi mudah bagi pasukan Romawi untuk menaklukkan pasukan Muslim. Ketika akhirnya Zaid menemui syahidnya, Ja'far segera mengambil panji peperangan dari tangan Zaid, dan terus menghambur menyerang musuh. Ketika gerakan kudanya makin terbatas sehingga tidak leluasa berperang, ia turun dari kudanya yang bernama Syakra, dan melukai kaki kudanya. Ia tidak ingin kudanya tersebut lari dari medan pertempuran, selagi tuannya masih terus berjuang. Ia adalah orang pertama yang melakukan hal tersebut. Sebagian riwayat menyebutkan, Ja'far tidak turun, tetapi terlempar jatuh dari kudanya karena begitu semangatnya, dan ia meneruskan perjuangan dengan berjalan kaki. Tangan kiri memegang panji dan tangan kanan terus menyerang musuh tanpa ampun. Ketika tangan kanannya putus terkena senjata lawan, ia mengepit panji dengan sisa tangan kanannya, dan tangan kirinya meraih pedang untuk meneruskan menyerang musuh. Ketika tangan kirinya juga terputus kena pedang lawan, ia berdiri tegak mempertahankan panji agar tetap berkibar, sampai akhirnya senjata lawan bertubi-tubi menyerangnya hingga dia gugur sebagai syahid, gugur dengan senyum tersungging karena gairah dan kerinduannya terpuaskan. Panji peperangan diambil alih Abdullah bin Rawahah untuk meneruskan pertempuran. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahu tentang kondisi tubuh Ja'far bin Abu Talib tersebut, beliau mengatakan bahwa Allah menganugerahinya 2 sayap di surga sebagai pengganti tangannya tersebut. Karena itu, Ja'far juga digelari dengan At-Tayyar, penerbang, atau Zuljanahain, orang yang memiliki 2 sayap. Abdullah bin Mas'ud adalah seorang sahabat muhajirin dari Bani Zahrah, termasuk dalam sahabat As-Sabiqunal Awalin, sahabat yang memeluk Islam pada masa awal didakwahkan.
Perawakan tubuhnya pendek dan kurus, tidak seperti umumnya orang-orang Arab di masanya. Tetapi dalam hal ilmu-ilmu keislaman, khususnya dalam hal Al-Quran, ia jauh melampaui para sahabat pada umumnya. Kisah keislamannya cukup unik, karena ia melihat dan mengalami secara langsung mujizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika masih remaja, Abdullah bin Mas'ud bekerja mengembalakan kambing milik Uqbah bin Abi Mu'aid, salah seorang tokoh Quraisy yang sangat memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika saat sedang bekerja di suatu padang, dia didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar yang sedang kehausan dan meminta susu. Tetapi karena hanya melaksanakan amanah mengembalakan, Abdullah bin Mas'ud pun tidak bisa memenuhi permintaan itu. Karena memang sedang kehausan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminjam anak kambing betina yang belum digauli pejantan, yang tentunya tidak mungkin mengeluarkan air susu. Ibnu Mas'ud remaja memenuhi permintaan beliau tersebut. Setelah anak kambing itu diletakkan di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengikat dan mengusap susunya dan berdoa dengan kata-kata yang tidak difahami Ibnu Mas'ud. Sungguh ajaib, kantung susunya jadi penuh dengan air susu. Abu Bakar datang dengan membawa batu cekung, dan memerah air susunya. Abu Bakar meminum susu tersebut sampai kenyang, kemudian memerah lagi dan memberikan kepada Ibnu Mas'ud. Dan terakhir Abu Bakar memerah lagi untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah selesai minum, beliau berkata, "Mengempislah." Seketika kantung susu anak kambing itu mengempis kembali seperti semula, dan ia berlari kembali ke kumpulannya. Ibnu Mas'ud sangat takjub melihat pemandangan tersebut. Ia mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan minta diajarkan kata-kata yang diucapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Maka beliau menyampaikan tentang risalah Islamiyah yang beliau bawa, dan seketika itu Abdullah bin Mas'ud memeluk Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memandang cukup intens kepadanya, kemudian bersabda, "Engkau akan menjadi seorang yang terpelajar." Tentu saja Ibnu Mas'ud tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi saat itu ia hanyalah seorang miskin yang mencari upah dengan menggembala kambing milik orang lain. Tetapi di sela-sela waktu senggangnya, ia selalu mendatangi majelis pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sejak sebelum beliau menggunakan rumah Arkam bin Abi Arkam. Sedikit demi sedikit pengetahuannya makin bertambah, bahkan dengan cepat ia mampu menghafal dan menguasai wahyu-wahyu, yakni Al-Quran. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin ada seseorang yang membacakan Al-Quran kepada orang-orang Quraisy karena mereka belum pernah mendengarnya, dan ternyata Abdullah bin Mas'ud yang mengajukan dirinya. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhawatirkan keselamatannya, beliau ingin orang lain saja, yang mempunyai kerabat kaum Quraisy, yang bisa memberikan perlindungan jika ia disiksa. Tetapi Ibnu Mas'ud tetap mengajukan diri, bahkan setengah memaksa, sambil berkata, "Biarkanlah saya, ya Rasulullah, Allah pasti akan membela saya." Sungguh suatu semangat besar yang didorong jiwa muda yang berapi-api, sehingga kurang mempertimbangkan keselamatan dirinya. Dan tanpa menunggu lagi, ia berjalan ke majelis pertemuan kaum Quraisy di dekat Ka'bah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkannya. Sampai di sana, ia berdiri di panggung atau mimbar di mana orang-orang Quraisy biasanya melantunkan syair-syair mereka, dan mulai membaca ayat-ayat Quran dengan mengeraskan suaranya. Yang dibacanya adalah surah Ar-Rahman. Orang-orang kafir itu memperhatikan dirinya sambil bertanya, apa yang dibaca oleh Ibnu Ummi Abdin itu. Saat itu mereka belum mengetahui kalau Ibnu Mas'ud telah memeluk Islam, jadi mereka membiarkannya saja untuk beberapa saat lamanya. Salah satu dari orang Quraisy itu tiba-tiba berkata, "Sungguh, yang dibacanya itu adalah apa yang dibaca oleh Muhammad." Mereka pun bangkit menghampiri, dan memukulinya hingga babak belur. Namun selama dipukuli, ia tidak segera menghentikan bacaannya sebatas ia masih mampu melantunkannya. Ketika mereka berhenti memukulinya, ia segera kembali ke tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat berkumpul, melihat keadaan tubuhnya yang tidak karuan akibat pukulan-pukulan tersebut. Salah seorang sahabat berkata, "Inilah yang kami khawatirkan akan terjadi pada dirimu." Tetapi dengan tegar Ibnu Mas'ud berkata, "Sekarang ini tak ada lagi yang lebih mudah bagiku daripada menghadapi musuh-musuh Allah tersebut. Jika tuan-tuan menghendaki, esok saya akan mendatangi mereka lagi dan membacakan lagi surah lainnya." Mereka berkata, "Cukuplah sudah,
engkau telah membacakan hal yang tabu atas mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya tersenyum melihat perbincangan di antara sahabat-sahabat beliau, tanpa banyak memberikan komentar apa-apa. Peristiwa tersebut menjadi pertanda awal dari apa yang diramalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia akan menjadi seorang yang terpelajar, yakni dalam bidang Al-Quran dan ilmu keislaman lainnya. Sungguh suatu lompatan besar, dari seorang buruh upahan penggembala kambing, miskin dan terlunta-lunta, tiba-tiba menjadi seseorang yang ilmunya dibutuhkan banyak orang, khususnya dalam bidang Al-Quran. Ia memang hampir tidak pernah terpisah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pengetahuannya terus tumbuh dan berkembang dalam bimbingan beliau. Ia mendengar 70 surah Al-Quran langsung dari mulut Rasulullah SAW, dan tidak ada sahabat lainnya yang sebanyak itu mendengar langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia juga selalu merekam mengingat peristiwa demi peristiwa yang berhubungan dengan surah-surah Al-Quran. Jika ia mendengar kabar tentang seseorang yang mengetahui suatu peristiwa yang berhubungan dengan Al-Quran, yang ia belum mengetahuinya, segera saja ia memacu untanya untuk menemui orang tersebut demi melengkapi pemahamannya. Tentang kemampuannya di bidang Al-Quran, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin mendengar Al-Quran tepat seperti ketika diturunkannya, hendaknya ia mendengar bacaan Al-Quran Ibnu Ummi Abdin yakni, Abdullah bin Mas'ud. Barang siapa ingin membaca Al-Quran tepat seperti saat diturunkan, hendaklah ia membaca seperti bacaan Ibnu Ummi Abdin. Beliau juga pernah bersabda, berpegang teguhlah kalian kepada ilmu yang diberikan oleh Ibnu Ummi Abdin. Bahkan tak jarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan suatu surah untuk beliau, dan beliau akan memerintahkannya berhenti setelah beliau tak dapat menahan tangis karena mendengar bacaannya. Beliau seolah dibawa, bernostalgia, dengan suasana ketika ayat tersebut diturunkan, karena bacaannya memang tepat seperti saat ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan. Secara penampilan fisik, mungkin Abdullah bin Mas'ud tidak meyakinkan. Perawakan tubuhnya kurus dan kecil, tidak terlalu tinggi, kedua betisnya kecil dan kempes sehingga pernah menjadi bahan tertawaan beberapa sahabat. Hal itu terjadi ketika ia sedang memanjat dan memetik dahan pohon arak untuk digunakan sikat gigi siwak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat sikap mereka ini, beliau bersabda, tuan-tuan mentertawakan kedua betis Ibnu Mas'ud, padahal di sisi Allah, timbangan kebaikan keduanya lebih berat daripada gunung Uhud. Abdullah bin Mas'ud tidak pernah tertinggal mengikuti pertempuran bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga beberapa pertempuran pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar. Ketika Perang Badar usai, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengetahui keadaan Abu Jahal, maka Abdullah bin Mas'ud pun beranjak pergi mencarinya, begitu juga beberapa sahabat lainnya. Sebenarnya saat pertempuran berlangsung, beliau telah didatangi dua pemuda Ansar, Mu'az bin Amr bin Jamuh dan Muawis bin Afra. Mereka berdua mengaku telah membunuh Abu Jahal. Setelah memeriksa pedang kedua pemuda tersebut, beliau pun membenarkan pengakuan mereka. Hanya saja beliau ingin memperoleh kejelasan informasinya dan kepastian kematiannya. Ibnu Mas'ud bergerak di antara mayat yang bergelimpangan, dan akhirnya menemukan tubuh Abu Jahal, yang masih sekarat, nafasnya tinggal satu-satu. Tubuh Ibnu Mas'ud yang kecil berdiri di atas tubuh Abu Jahal yang kokoh kekar terkapar. Ia menginjak leher Abu Jahal dan memegang jenggotnya untuk mendongakkan kepalanya, dan berkata, apakah Allah telah menghinakanmu, wahai musuh Allah? Dengan apa ia menghinakan aku? Apakah aku menjadi hina karena menjadi orang yang kalian bunuh? Atau justru orang yang kalian bunuh itu lebih terhormat? Andai saja bukan pembajak tanah yang telah membunuhku. Memang, dua pemuda Ansar yang membunuhnya adalah para pekerja kebun kurma. Mungkin ia merasa lebih berharga jika saja yang membunuhnya adalah seorang pahlawan perang seperti Hamzah atau Umar. Kemudian ia berkata kepada Ibnu Mas'ud yang masih menginjak lehernya, aku sudah naik tangga yang sulit, wahai penggembala kambing. Ibnu Mas'ud mengerti maksud Abu Jahal, ia melepaskan injakan pada lehernya. Tak berapa lama kemudian Abu Jahal tewas, ia memenggal kepala Abu Jahal dan membawanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di hadapan beliau, ia berkata, wahai Rasulullah, ini kepala musuh Allah, Abu Jahal. Demi Allah yang tiada ilah selain dia, beliau mengucap 3 kali, kemudian bersabda lagi, Allahu Akbar, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya,
menolong hambanya dan mengalahkan pasukan musuhnya. Ada suatu peristiwa berkesan pada Perang Tabuk yang selalu menjadi keinginan dan angan-angan Abdullah bin Mas'ud. Suatu malam ia terbangun dan ia melihat ada nyala api di arah pinggir perkemahan. Ia berjalan ke perapian tersebut, dan ia melihat 3 orang bersahabat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar bin Khattab sedang memakamkan jenazah salah seorang sahabat, Abdullah Zulbijadain al-Muzani. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di lubang kuburan, Abu Bakar dan Umar berada di atas. Ia mendengar beliau bersabda, "Ulurkanlah kepadaku lebih dekat." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima jenazah Abdullah tersebut dan meletakkan di liang lahat, kemudian beliau berdoa, "Ya Allah, aku telah ridha padanya, maka ridai pula ia olehmu." Melihat pemandangan tersebut, Ibnu Mas'ud berkata, "Alangkah baiknya jika akulah pemilik liang kubur itu." Namun ternyata keinginannya tidak terpenuhi karena 3 orang mulia yang terbaik tersebut mendahuluinya menghadap Allah. Ia wafat pada zaman Khalifah Utsman, dan dalam satu riwayat disebutkan, yang mengimami salat jenazahnya adalah sahabat Ammar bin Yasir. Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu, yang nama aslinya Judub bin Janadah berasal dari Bani Ghifar yang tinggal jauh dari kota Makkah, tetapi ia merupakan kelompok sahabat yang pertama memeluk Islam as-sabiqunal awalun. Ia termasuk orang yang menentang pemujaan berhala pada zaman jahiliyah, karena itu ia langsung tertarik ketika mendengar kabar tentang seorang nabi yang mencela berhala dan para pemujanya. Ia merupakan orang dewasa kelima atau keenam yang memeluk Islam. Ketika ia menceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia berasal dari Ghifar, beliau tersenyum penuh kekaguman. Bani Ghifar terkenal sebagai perampok yang suka mencegat kafilah dagang di belantara padang pasir. Mereka sangat ahli melakukan perjalanan di malam hari, gelap gulita bukan halangan bagi mereka, karena itu kabilah ini sangat ditakuti oleh kafilah dagang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makin takjub ketika mengetahui bahwa Abu Dzar datang sendirian hanya untuk mendengar dan mengikuti risalah Islam yang beliau bawa, yang sebenarnya baru didakwahkan secara sembunyi-sembunyi. Beliau hanya bisa berkata, "Sungguh Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya." Setelah keislamannya, beliau menyarankan agar ia menyembunyikan keimanannya dan kembali kepada kaumnya sampai waktunya Allah memberikan kemenangan. Karena sebagai perantau yang sendirian, akan sangat berbahaya jika diketahui ia telah memeluk agama baru yang menentang penyembahan berhala. Ia bisa memahami saran beliau tersebut, tetapi jiwa seorang Ghifar yang pantang takut dan menyerah seolah memberontak, ia berkata, "Demi Tuhan yang menguasai nyawaku, aku takkan pulang sebelum meneriakkan keislamanku di masjid." Ia berjalan ke Masjidil Haram, dan di sana ia meneriakkan syahadat sekeras-kerasnya. Itulah teriakan dan lantunan keras syahadat yang pertama di Masjidil Haram, dan mungkin juga yang pertama di bumi ini. Tak ayal lagi orang-orang musyrik merubung dan memukulinya hingga ia jatuh pingsan. Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendengar kabar tersebut segera datang ke masjid, tetapi melihat kondisinya, tidak mudah melepaskan Abu Dzar dari kemarahan massa, karena itu ia berkata diplomatis, "Wahai orang Quraisy, dia adalah orang dari kabilah Bani Ghifar. Dan kalian semua adalah kaum pedagang yang selalu melewati daerah mereka. Apa jadinya jika mereka tahu kalian telah menyiksa anggota keluarganya?" Mereka pun melepaskannya. Tetapi pada hari berikutnya, ketika Abu Dzar melihat 2 wanita mengelilingi berhala Usaf dan Nailah sambil bermohon, lagi-lagi jiwa tauhidnya terusik. Ia mencegat 2 wanita tersebut dan menghina 2 berhala itu sejadi-jadinya, sehingga 2 wanita itu menjerit ketakutan. Tak pelak orang-orang musyrik berkumpul dan sekali lagi menghajarnya beramai-ramai hingga pingsan. Melihat kejadian tersebut, sekali lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk segera pulang ke kabilahnya. Kembali ke daerahnya, Abu Dzar mendakwahkan risalah Islam kepada kaumnya, sehingga sedikit demi sedikit mereka memeluk Islam. Ia juga mendakwahkan kepada kabilah tetangganya, Bani Aslam, sehingga cahaya hidayah menerangi kabilah ini. Beberapa tahun kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tinggal di Madinah, serombongan besar manusia datang dengan suara gemuruh, kalau tidaklah gema takbir yang terdengar, pastilah mereka mengira sedang diserang musuh. Ternyata mereka adalah kabilah Bani Ghifar dan Bani Aslam,
dua kabilah yang terkenal jadi momok perampokan kafilah dagang di belantara padang pasir, berkamuflase menjadi raksasa pembela kebenaran dan penebar kebaikan. Dan hidayah Allah tersebut datang melalui tangan Abu Dzar. Ketika dua rombongan besar ini menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkaca-kaca diliputi keharuan, sukacita dan rasa kasih berlimpah. Beliau bersabda kepada kabilah Bani Ghifar, "Ghifarun ghafarallahu laha." Suku Ghifar telah diampuni oleh Allah. Kemudian beliau berpaling kepada kabilah Bani Aslam sambil bersabda, "Wa aslamu salamahallahu." Suku Aslam telah diterima dengan selamat damai oleh Allah. Pada perang Tabuk yang terkenal dengan nama Jaisyul Usrah, pasukan di masa sulit, beberapa orang tertinggal dari rombongan besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika ini dilaporkan, beliau bersabda, "Biarkanlah. Andaikan ia berguna, tentu akan disusulkan oleh Allah kepada kalian. Dan jika tidak, Allah telah membebaskan kalian dari dirinya." Salah seorang yang tertinggal tersebut adalah Abu Dzar. Keledai yang ditungganginya sangat lelah sehingga tidak bisa bergerak lagi. Berbagai cara dicoba Abu Dzar agar keledainya berjalan lagi tetapi tidak berhasil, bahkan akhirnya mati. Sementara itu rombongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang beristirahat ketika pagi tiba. Seorang sahabat melaporkan ada satu sosok terlihat berjalan sendiri di jauh di ufuk. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mudah-mudahan orang itu Abu Dzar." Setelah dekat dan sampai di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata memang Abu Dzar lah orangnya. Ia memanggul barang dan perbekalan di punggungnya dan meneruskan perjalanan menyusul rombongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berjalan kaki. Walau jelas terlihat kelelahannya, tetapi wajahnya bersinar gembira bisa bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan anggota pasukan lainnya. Beliau menatapnya penuh takjub, kemudian dengan senyum yang santun dan penuh kasih, beliau bersabda, "Semoga Allah melimpahkan rahmatnya pada Abu Dzar, ia berjalan sendirian, ia meninggal sendirian, dan ia akan dibangkitkan sendirian." Sebuah bentuk pujian, atau sebuah ramalan, atau sebuah bentuk rasa kasihan, atau apapun itu, hanyalah sebuah gambaran tentang apa yang telah dan akan dijalani oleh Abu Dzar, bahkan pada hari kebangkitan nanti. Dari sejak pertama memeluk Islam, keberaniannya mengeksplorasi keimanannya di saat dan tempat yang bisa membahayakan dirinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengetahui watak dan karakter Abu Dzar, apalagi dengan kondisi lingkungan Bani Ghifar yang mendidiknya. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Wahai Abu Dzar, bagaimana pendapatmu jika menjumpai para pembesar yang mengambil upeti untuk keperluan pribadinya?" Dengan tegas Abu Dzar menjawab, "Demi Allah yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, aku akan luruskan mereka dengan pedangku." Beliau tersenyum, kemudian bersabda, "Maukah aku beri jalan yang lebih baik dari itu?" Abu Dzar mengangguk. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bersabarlah engkau, sampai engkau menemui aku." Inilah gambaran situasi yang akan dihadapi oleh Abu Dzar sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi di masa Khalifah Abu Bakar dan Umar, tidak ada sesuatu yang mengusik kehidupan Abu Dzar. Situasi tidak jauh berbeda seperti masa hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah wafatnya Umar bin Khattab, yang memang digelari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan istilah pintunya fitnah, atau gemboknya fitnah, sedikit demi sedikit fitnah duniawiyah menjalari umat Islam. Apalagi wilayah Islam makin luas dan harta kekayaan melimpah ruah. Gaya hidup Romawi dan Persia sedikit demi sedikit diadopsi oleh para penguasa Muslim. Jurang pemisah antara kaum fakir miskin dan penguasa atau hartawan mulai terbentuk. Pada keadaan seperti inilah jiwa Abu Dzar terusik. Abu Dzar menerawang jauh ke belakang, teringat akan waktu bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang beliau sabdakan tentang dirinya. Beliau sudah mewasiatkan dirinya untuk bersabar dan tidak menggunakan pedangnya, tetapi jiwa perjuangan untuk menegakkan kebenaran seakan tidak bisa terbendung. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang aku untuk meluruskan mereka dengan pedang, tetapi beliau tidak pernah melarang untuk meluruskan dengan lidah dan nasihat, begitu pikirnya. Maka dimulailah babak baru perjuangannya. Abu Dzar mendatangi pusat-pusat kekuasaan dan kekayaan, para penguasa dan hartawan, khususnya yang tidak lagi meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengemban amanat harta dan jabatan. Dalam menyampaikan kebenaran,
lidahnya tak kalah tajamnya dengan pedangnya. Ia mengutip surah At-Taubah ayat 34-35, dan merangkaikannya menjadi syair singkat yang segera saja menjadi simbol perjuangannya. Berilah kabar gembira para penumpuk harta, yang menumpuk emas dan perak, mereka akan disetrika dengan setrika api neraka, menyetrika kening dan pinggang mereka di hari kiamat. Segera saja Abu Dzar mendapat sambutan hangat di seluruh penjuru negeri yang dikunjunginya. Banyak sekali orang yang bergabung dan berdiri di belakangnya untuk mendukung perjuangannya. Kalau orang Islam biasa yang mengucapkan kalimat tersebut di hadapan penguasa dan para hartawan, tentulah tidak begitu besar pengaruhnya. Tetapi seorang sahabat sekaliber Abu Dzar, yang berdiri kokoh menghadapi penguasa dan hartawan, dengan tegas dan tanpa gentar sedikit pun menasehati mereka, seolah memunculkan kutub baru, kutub kaum tertindas dan teraniaya dalam negeri Islam yang begitu kaya dan melimpah. Inilah rahasianya, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menasehatinya langsung pada titik tertinggi, bersabarlah engkau, sampai engkau menemui aku. Dan beliau tidak menasehatinya untuk berjuang dengan lisannya. Kutub baru yang terjadi karena perjuangannya bisa menimbulkan fitnah baru yang lebih besar daripada fitnah yang telah ada, yakni perpecahan umat. Dan Abu Dzar menyadari satu hal, tidak semua orang tulus dan murni berjuang untuk menegakkan kalimat dan agama Allah. Ada sebagian orang yang memanfaatkan perjuangannya menegakkan kebenaran, untuk memenuhi ambisi dan keinginan nafsunya. Maka ketika Khalifah Utsman memanggilnya untuk kembali ke Madinah, ia segera memenuhinya. Tiba di Madinah, Khalifah Utsman memintanya dengan halus untuk tinggal bersamanya, segala kebutuhannya akan dipenuhi. Tentu saja tawaran seperti itu ditolaknya, ia hanya meminta izin untuk mengasingkan diri di pedalaman padang pasir di Rabazah. Ia ingin melaksanakan wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya untuk bersabar di tempat terpencil, sehingga tidak terganggu dengan fitnah-fitnah yang mulai menyebar. Khalifah Utsman mengizinkannya. Sebagian riwayat menyebutkan, Khalifah Utsmanlah yang memberikan pilihan kepadanya, tinggal di Madinah dengan segala kebutuhannya dicukupi, atau ia akan diasingkan ke pedalaman Rabazah. Tujuan jelas, agar ia tidak lagi berkeliling wilayah Islam mendakwahi para penguasa dan hartawan. Dan Abu Dzar sebagai seorang muslim sejati tetap taat kepada Utsman sebagai Amirul Mukminin, dan mengambil pilihan kedua. Abu Dzar tinggal di Rabazah bersama istri, anak dan pembantunya yang sudah tua, dan beberapa ekor unta sebagai sumber kehidupannya. Suatu ketika datang seseorang dari Bani Sulaim menemuinya dan berkata, "Saya ingin tinggal bersama engkau, agar aku dapat mendalami pengetahuan tentang perintah Allah, dan juga mengenal sifat-sifat yang dimiliki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bersedia membantu hambamu yang sudah tua itu dalam memelihara onta-ontamu. Aku tidak mau tinggal dengan orang yang tidak menuruti kehendakku," kata Abu Dzar, "jika kamu berjanji akan melakukan apa yang suruh, aku akan mengizinkanmu tinggal bersamaku." "Bagaimana cara menuruti kehendak-kehendakmu?" tanya orang Bani Sulaim itu. "Apabila aku menyuruh membelanjakan hartaku, hendaknya engkau membelanjakan yang terbaik dari hartaku itu," kata Abu Dzar. Orang itu menyetujuinya, dan ia tinggal bersama Abu Dzar sambil menggembalakan unta-untanya. Suatu ketika ada kabar bahwa ada sekelompok orang-orang miskin yang kehabisan bekal makanan, berkemah di dekat mata air. Abu Dzar memerintahkan pembantunya dari Bani Sulaim untuk menyembelih 1 ekor unta buat mereka. Ia memilih yang terbaik dari unta yang dimiliki Abu Dzar, dan ternyata ada 2, salah satunya tampak lebih bagus untuk ditunggangi. Karena dimaksudkan untuk bekal makanan dan akan disembelih, ia memilih unta yang satunya kemudian dibawa menghadap Abu Dzar. Ketika melihat unta tersebut, Abu Dzar berkata, "Engkau mengkhianati janjimu dulu." Orang tersebut sadar apa yang dimaksudkan Abu Dzar, ia membawa kembali unta tersebut dan menukarnya dengan unta yang lebih bagus untuk ditunggangi. Abu Dzar menyuruh 2 pembantunya menyembelih unta tersebut dan membagikan dagingnya. Untuk keluarganya, sama banyaknya dengan keluarga dalam kelompok orang miskin tersebut. Saat akhir kehidupannya, ketika Abu Dzar mengalami sakaratul maut, istri yang menungguinya menangis. Ia berkata, "Apa yang engkau tangisi? Padahal maut itu pasti datang." "Bukan itu," kata istrinya, "engkau meninggal, padahal tidak ada kain untuk mengkafani jenazahmu." Abu Dzar tersenyum sambil matanya menerawang jauh, seolah mengingat sesuatu. Ia berkata, "Aku ingat, junjunganku,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata pada sekelompok sahabat termasuk aku, ada salah satu dari kalian yang meninggal di padang pasir yang liar dan terpencil, yang akan disaksikan oleh serombongan orang beriman. Semua sahabat yang hadir di majelis tersebut telah meninggal syahid atau di hadapan kaum muslimin, kecuali aku. Nah, kalau aku telah meninggal, perhatikanlah jalan riwayat lain, letakkan aku di sisi jalan agar rombongan orang beriman itu melihatku. Demi Allah aku tidak bohong, dan tidak pula dibohongi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata benar, tidak lama setelah kewafatannya, sebuah kafilah lewat tak jauh dari tempatnya, dan kemudian membelokkan arah menuju sosok mayat yang sedang ditangisi oleh dua orang, istri dan anak Abu Dzar, berada. Sahabat Abdullah bin Mas'ud yang memimpin rombongan tersebut langsung mengenalinya sebagai Abu Dzar. Ia berurai air mata melihat keadaan sahabatnya tersebut, sambil berkata, benarlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Anda berjalan seorang diri, Anda meninggal seorang diri, dan Anda akan dibangkitkan pula seorang diri. Sebagian riwayat menyebutkan, ketika kafilah yang dipimpin Abdullah bin Mas'ud itu sampai di tempatnya, ia masih hidup dalam keadaan sakaratul maut. Ia berkata kepada mereka, seandainya aku dan istriku mempunyai kain, tentu aku ingin dikafani dengan kainku atau milik istriku. Tetapi aku minta dengan nama Allah, janganlah seseorang yang pernah menjabat gubernur, wali kota, atau penguasa apapun yang mengafani aku. Ternyata hampir semua anggota kafilah tersebut pernah memangku jabatan yang disebutkannya, kecuali satu orang sahabat Ansar. Dia berkata, wahai pamanku, akulah yang tidak pernah menjabat seperti yang engkau sebutkan, aku yang akan mengafani jenazahmu dengan sorbanku dan dua bajuku yang ditenun sendiri oleh ibuku. Hanya engkau yang boleh mengafani jenazahku, kata Abu Dzar. Setelah Abu Dzar wafat, mereka merawat jenazahnya dan sahabat Ansar tadi yang mengafaninya. Setelah itu mereka pulang ke Madinah dengan gembira, terutama sahabat Ansar tersebut, karena mereka telah masuk dalam bagian dari realisasi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang disampaikan Abu Dzar. Dan kegembiraan apalagi yang lebih besar, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut dan menjamin mereka sebagai rombongan orang beriman. Islamnya Mus'ab bin Umair. Masa remaja Mus'ab bin Umair adalah masa remaja yang paling diidamkan oleh umumnya remaja, hidup berlimpah kekayaan, tampan, cerdas, dimanjakan orang tua, diinginkan oleh banyak wanita dan dihargai oleh lingkungannya karena dari keluarga terpandang dan banyak memberikan solusi dalam majelis-majelis. Namun semua kelebihan dan fasilitas yang dipunyainya jadi tak berarti ketika ia mulai mendengar adanya dakwah yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tekanan dan siksaan yang dilakukan kaum kafir Quraisy terhadap pemeluk Islam tidak membuatnya gentar untuk mengenal lebih jauh ajaran agama baru ini. Akhirnya cahaya hidayah membawanya ke rumah Arkam bin Abil Arkam, Darul Arkam, di mana biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajar sahabat-sahabat beliau, dan ia berbayat memeluk Islam. Lantunan ayat-ayat Al-Quran membuat hatinya bergemuruh, penuh gairah dan haru yang membludak, sampai akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap dadanya, sehingga hatinya menjadi tenang dan damai bagaikan lubuk sungai yang dalam. Hal yang ditakutkan setelah menjadi Islam adalah ibunya. Ibunya, Hunas binti Malik adalah sosok yang dominan, berkepribadian kuat, berpendirian yang tidak bisa ditawar-tawar. Karena itu Mus'ab menyembunyikan keislamannya dari ibunya, dan diam-diam ia selalu pergi ke rumah Arkam untuk memperdalam keislamannya. Namun pada akhirnya ibunya tahu juga perubahan keyakinan anaknya dari seseorang bernama Utsman bin Talah. Tak pelak lagi, Mus'ab diinterogasi ibunya di depan pembesar-pembesar Quraisy, namun kekuatan iman telah menyatu padu dalam hatinya sehingga tak mungkin ia kembali kepada agama jahiliyah. Bahkan ia berdiri tegar di depan ibunya yang selama ini dihormati dan ditakutinya sambil membacakan ayat-ayat Al-Quran. Dalam puncak kemarahannya, ibunya mengurung Mus'ab dalam ruangan sempit dan terpencil dengan penjagaan ketat. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menitahkan sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Habsyi, Mus'ab berhasil memperdaya penjaganya dan lolos untuk mengikuti beberapa sahabat hijrah ke Habsyi. Sungguh harga yang mahal untuk mempertahankan keimanan. Kemewahan dan kemegahan masa remaja ditukar dengan hidup merana dan terlunta di negeri orang. Memang kenikmatan batin karena manisnya iman tidak akan bisa dijual dengan sebanyak apapun kemewahan dunia ini.
Beberapa waktu kemudian Musab hadir dalam majelis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat-sahabatnya. Mereka menundukkan dan memejamkan mata, sebagian menangis haru melihat penampilan Musab yang memakai jubah usang bertambal-tambal. Rasanya belum lama berselang ketika mereka melihat Musab yang bagaikan bunga di taman, begitu cemerlang memikat dan menebarkan aroma wewangian di sekitarnya. Tetapi justru inilah yang memunculkan pujian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas dirinya. Beliau bersabda, "Dahulu saya lihat Musab ini tak ada yang mengimbangi dalam memperoleh kesenangan dari orang tuanya, tetapi semua itu ditinggalkan karena cintanya pada Allah dan Rasul-Nya." Mubaligh pertama di kota Madinah. Dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada beberapa kelompok suku yang sedang melaksanakan haji, kebanyakan mengalami penolakan. Tetapi 6 orang dari suku Khazraj yang dipimpin oleh Asad bin Zurarah dari Bani Najjar menerima ajakan Rasulullah dengan baik. Pada musim haji berikutnya, 12 orang datang lagi dan berbaiat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 7 orang di antaranya baru masuk Islam. Asad bin Zurarah yang juga memimpin rombongan ini meminta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim seseorang yang mampu memberikan pengajaran dan memimpin dakwah di Madinah. Pilihan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jatuh pada Musab bin Umair. Walaupun masih muda, pengalamannya di masa jahiliyah dalam majelis-majelis dan kepandaiannya saat berguru pada Rasulullah tentunya menjadi pertimbangan Nabi untuk memilihnya dalam tugas mulia ini. Ia tinggal bersama Asad bin Zurarah. Bersama Asad, Musab mendatangi berbagai kabilah, rumah-rumah dan majelis-majelis untuk mengajak mereka memeluk Islam. Saat berdakwah pada kabilah Abdul Asyal, ia sempat disergap oleh Usaid bin Hutler, pemuka kabilah tersebut karena dianggap mengacau dan membuat anak buahnya menyeleweng dari agamanya, tetapi dengan kemampuan diplomasinya dan wajahnya yang teduh serta tenang, Musab mampu meredam kemarahan Usaid, dan memaksanya untuk duduk mendengarkan. Musab pun membacakan ayat-ayat Quran dan menjelaskan risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan gaya bahasa yang halus penuh ketulusan, Musab mampu menyentuh hati nurani Usaid yang terdalam, dan membawanya pada hidayah Allah untuk memeluk Islam, yang dalam beberapa jam kemudian disusul dengan keislaman Sa'ad bin Mu'az, tokoh Bani Abdul Asyal lainnya. Keislaman dua pemukanya ini diikuti oleh hampir seluruh anggota kabilah tersebut. Tersebarnya kabar tentang keislaman Usaid bin Hutler dan Sa'ad bin Mu'az membuat tokoh-tokoh Madinah lainnya mencari tahu tentang agama baru ini. Beberapa pemuka kabilah di Madinah akhirnya memeluk Islam, antara lain Sa'ad bin Ubadah dan Amr bin Jamuh, di mana tokoh ini membuat pemusnahan banyak berhala yang selama ini dijadikan sesembahan. Masyarakat Madinah pun makin banyak yang masuk Islam menyusul tokoh-tokohnya. Mereka berpendapat, kalau Usaid bin Hutler, Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'az telah masuk Islam, apalagi yang kita tunggu? Marilah kita datang ke Musab untuk menyatakan keislaman. Syahidnya Musab bin Umair. Pada Perang Uhud, Musab bin Umair dipilih oleh Rasulullah sebagai pembawa bendera. Dengan strategi yang jitu dan pengaturan pasukan yang sempurna oleh Nabi, pasukan Quraisy pun kocar-kacir berlarian meninggalkan harta benda di medan pertempuran. Tetapi ketidakdisiplinan sebagian besar dari 50 pasukan pemanah yang ditempatkan Nabi di atas bukit, membuat situasi berbalik. Hampir 40 orang turun untuk mengambil ganimah dan membiarkan pertahanan dari bukit terbuka. Peringatan Abdullah bin Jubair, komandan pasukan pemanah untuk tetap tinggal di atas bukit diabaikan begitu saja. Khalid bin Walid yang memimpin satu kelompok pasukan Quraisy melihat situasi ini, dan ia bergerak menaiki bukit. Sekitar 10 orang yang bertahan di atas bukit tak mampu menahan gempuran Khalid dan mereka syahid semua. Kemudian Khalid menggempur pasukan Islam di bawahnya, bahkan serangan pun mengarah pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Musab melihat keadaan bahaya yang mengancam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ia bergerak cepat dengan bendera di tangan kiri yang diangkat tinggi, tangan kanan mengayun pedang dan mulutnya bergemuruh dengan takbir, mencoba membendung arus musuh yang mendatangi Rasulullah. Tetapi kekuatan yang tidak berimbang mematahkan serangan Musab, tangan kanannya ditebas Ibnu Kumayyah hingga putus. Musab hanya berkata, Muhammad tidak lain hanya seorang rasul, sebagaimana rasul-rasul yang telah mendahuluinya. Kemudian bendera dikepit dengan sisa lengan kanannya, dan tangan kirinya mengayun pedang menyerang musuh yang terus berdatangan. Ketika tangan kiri itu ditebas juga hingga putus dan bendera jatuh. Lagi-lagi Umair mengulang ucapannya,
Muhammad tidak lain hanyalah seorang rasul, sebagaimana rasul-rasul yang telah mendahuluinya. Namun demikian dengan kedua pangkal lengannya, Mus'ab masih berusaha menegakkannya bendera itu, sampai akhirnya sebuah tombak menusuk tubuhnya hingga patah, dan gugurlah Mus'ab sebagai syahid. Setelah perang Uhud berakhir, Nabi berdiri di dekat jasad Mus'ab dengan mata berkaca. Sesosok tubuh yang masa mudanya dibalut dengan pakaian halus, mahal dan wangi, kini jasadnya hanya tertutup kain burdah yang begitu pendek, jika ditutup kepalanya, kakinya akan terbuka, jika ditutup kakinya, kepalanya yang terbuka. Maka Nabi bersabda, tutupkanlah kebagian kepalanya, dan tutupilah kakinya dengan rumput iskir. Talha bin Ubaidillah masih mempunyai garis keturunan yang bersambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni pada Murrah bin Ka'ab, 6 atau 7 generasi di atas beliau. Ketika ia sedang berdagang di pasar Busra, Syam, ada seseorang yang diutus oleh seorang rahib untuk mencari-cari orang yang datang dari tanah haram, Makkah. Talha menyatakan dirinya dari Makkah, dan ia diajak menemui rahib yang beragama Nasrani itu di biaranya. Sang rahib bertanya kepadanya, apakah Ahmad telah muncul? Siapakah Ahmad? Talha balik bertanya kepada rahib itu. Beliau adalah putra Abdullah bin Abdul Muthalib, bulan ini adalah bulan di mana ia akan muncul sebagai nabi terakhir. Tempat munculnya adalah tanah haram, dan tempat hijrahnya adalah daerah yang banyak ditumbuhi pohon kurma, banyak batu hitam dan tanahnya sangat asin sehingga jarang ditumbuhi pepohonan. Hendaknya engkau bersegera menyambutnya. Perkataan rahib ini sangat berkesan di hatinya, sehingga ia memutuskan untuk segera pulang ke Makkah. Sesampainya di Makkah, ia bertanya kepada orang-orang tentang peristiwa yang baru saja terjadi. Mereka berkata, Muhammad bin Abdullah telah menyatakan dirinya sebagai nabi, dan Abu Bakar bin Abu Quhafah telah mengikuti ajarannya. Talha segera menemui Abu Bakar untuk menanyakan kebenaran berita tersebut, dan ia menceritakan apa yang dialaminya dengan rahib Nasrani di Busra, Syam. Mereka berdua segera menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ia menceritakan peristiwa dengan rahib Nasrani di Busra, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat gembira atas pembenaran sang rahib dan makin menguatkan tekad beliau untuk terus mendakwahkan Islam, apapun resikonya. Talha sendiri seketika itu memeluk Islam, sesuai dengan yang disarankan oleh sang rahib tersebut. Sebagaimana para pemeluk Islam pada masa awal, ia tak terlepas dari penyiksaan dan teror dari para pembesar dan pemimpin kaum Quraisy untuk mengembalikannya ke agama jahiliyah, padahal ia seorang hartawan dan terpandang di antara kaumnya. Setelah keislamannya diketahui oleh orang-orang Quraisy, Nufail bin Huwailid, salah seorang pembesar yang terkenal dengan sebutan Singa Quraisy, mencari-cari dirinya. Mereka bertemu Talha sedang berjalan dengan Abu Bakar yang segera saja keduanya ditangkap dan disiksa. Mereka berdua diikat dengan satu tambang, kemudian diancam dan diintimidasi. Tetapi mereka tidak berani bertindak terlalu keras dan kejam karena khawatir dengan pembalasan dari kabilahnya Abu Bakar dan Talha. Setelah berbagai ancaman dilakukan, dari yang halus hingga keras tidak juga berhasil, akhirnya mereka melepaskannya kembali. Karena peristiwa ini, Abu Bakar dan Talha disebut sebagai Al-Qarinain, artinya dua setangkai. Talha juga mengalami penyiksaan dari ibunya sendiri, Sabah binti Hadrami, saudara dari seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ala bin Hadrami. Tangan Talha diikatkan pada lehernya, kemudian diarak berkeliling di jalan-jalan kota Makkah, diikuti rombongan keluarganya. Ibunya mengikuti di belakangnya sambil mencaci maki dirinya. Walau disakiti dan dipermalukan oleh orang yang sangat dicintai dan dihormatinya, keyakinan dan keimanannya tidak bergeming. Bagaimanapun juga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dicintainya daripada ibu dan sanak keluarganya yang lain. Talha bin Ubaidillah termasuk dalam As-Sabiqunal Awalin, kelompok yang pertama memeluk Islam. Ia juga salah satu dari 10 sahabat yang memperoleh berita gembira masuk surga ketika hidupnya. 9 lainnya adalah 4 sahabat Khulafaur Rasyidin, Abdurrahman bin Auf, Sa'd bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Zubair bin Awam dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Pada waktu turun surah Al-Ahzab ayat 23, di antara orang-orang mukmin itu terdapat sejumlah laki-laki yang memenuhi janji-janji mereka terhadap Allah. Di antara mereka ada yang memberikan nyawanya, sebagian yang lain sedang menunggu gilirannya. Dan tak pernah mereka merubah pendiriannya sedikitpun.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyapukan pandangannya kepada para sahabat yang berkumpul. Ketika menatap pada Talah, beliau bersabda, "Siapa yang ingin melihat seseorang yang masih berjalan di muka bumi, tetapi ia telah menyerahkan nyawanya kepada Allah, maksudnya syahid, hendaklah ia memandang kepada Talah." Setelah hijrah ke Madinah, Talah hampir tidak pernah tertinggal berjuang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali pada Perang Badar. Pada perang ini Talah dan Said bin Zaid dikirimkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tugas mata-mata ke suatu tempat. Namun demikian beliau memasukkannya sebagai ahlu Badar dan memberi mereka bagian dari ganimah Perang Badar. Ada 8 orang sahabat yang tidak secara langsung terlibat dalam Perang Badar, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkannya sebagai ahlu Badar sebagaimana pahlawan Badar lainnya, yang mendapat pujian dalam Al-Quran. Selain Talah dan Said bin Zaid, adalah Utsman bin Affan, Abu Lubabah, Hashim bin Adi, Harits bin Hatib, Harits bin Simah dan Hawat bin Jubair Erham. Seolah ingin menebus ketertinggalannya di Perang Badar, Talah ingin mencurahkan kemampuan dan semangat perjuangannya di Perang Uhud. Pada awal pertempuran, pasukan kafir Quraisy centang perenang digempur oleh semangat jihad kaum muslimin, termasuk Talah, yang tidak mau jauh dari posisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Peranan 50 pemanah di atas bukit yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair, sangat menentukan sisi pertahanan pasukan muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah berpesan kepada mereka untuk tidak meninggalkan posisi tersebut, menang atau kalah, sampai beliau sendiri yang memerintahkannya. Setelah pasukan Quraisy kocar-kacir meninggalkan arena pertempuran dan meninggalkan banyak sekali barang-barangnya, pasukan pemanah ini sebagian besar tergiur untuk mengambil barang rampasan. Ibnu Jubair berteriak mengingatkan akan pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi mereka tidak menggubrisnya. 40 pemanah meninggalkan posnya untuk berebut harta rampasan perang. Mengetahui keadaan itu, pasukan berkuda Quraisy yang dipimpin Khalid bin Walid berbalik lagi menaiki bukit, dan 10 pemanah yang tertinggal tidak berdaya menghadangnya sehingga mereka syahid semua. Pasukan Quraisy lainnya mengikuti jejak Khalid menyerang pasukan Muslim. Kondisi jadi berbalik, bahkan posisi Nabi SAW jadi terancam. Beliau mencoba menghimpun pasukan Muslim di sekitarnya, dan hanya 7 orang Ansar dan 2 Muhajirin yang sempat melindungi beliau ketika gelombang pasukan Quraisy mendekati posisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu persatu sahabat Ansar menghadang serangan mereka, sementara 2 sahabat Muhajirin pasang badan melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari serangan yang mengarah pada beliau. Sa'd bin Abi Waqqas menyerbu dengan panahnya dengan gencar, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perlu membantu mengulurkan anak panah kepadanya. Sedangkan Talah bin Ubaidillah menghadang para penyerang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pedangnya. Kekuatan sangat tidak berimbang, satu persatu sahabat Ansar gugur, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terluka, padahal beliau memakai baju besi. Tinggallah Talah dan Sa'd bertahan mati-matian melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau tidak terkena senjata secara langsung. Namun demikian beliau sempat terjatuh ke dalam lubang dan darah mengucur dari pipi dan kening beliau, sehingga penyerang-penyerang tersebut sempat meneriakkan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Untunglah tidak berapa lama sekelompok sahabat berhasil menerobos kepungan dan berhimpun di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama sampai adalah Abu Bakar, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah dan menyusul beberapa sahabat lainnya, termasuk seorang sahabat wanita, Ummu Amarah, Nasibah atau Nusaibah binti Ka'b. Tetapi pada saat yang sama, Talah roboh di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena terlalu banyak luka-luka pada tubuhnya. Makin banyak sahabat yang berhasil datang dan melindungi sehingga orang-orang kafir tersebut gagal memenuhi targetnya untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Abu Bakar dan Abu Ubaidah memeriksa keadaan Talah, terdapat 70 luka-luka sobekan dan tusukan, tetapi nyawanya masih bisa terselamatkan. Jika Abu Bakar menceritakan saat-saat kritis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Perang Uhud, yang hampir saja beliau terbunuh, ia selalu berkata, hari itu keseluruhannya adalah milik Talah. Talah adalah seorang pejuang yang tangguh di medan-medan pertempuran yang diterjuninya, tetapi ia juga seorang pengusaha yang terampil dan bertangan dingin, sehingga harta dari hasil perniagaannya melimpah ruah. Bakat dagang ini telah dimilikinya sejak masa jahiliyah.
Seolah telah disiapkan untuk jadi ahlul jannah, kekayaan yang dikumpulkannya lebih banyak digunakan untuk membantu orang-orang yang memerlukannya. Sejak lama ia dikenal sebagai Talah al-Khair, Talah yang baik hati, atau juga Talah al-Jud, Talah si penyantun. Ketika di Madinah, ia pernah terlihat begitu sedih dan berduka. Istrinya, Suda bin Auf radhiyallahu anhu menanyakan sebab kesedihannya tersebut, maka Talah berkata, soal harta yang kita miliki ini, semakin hari semakin banyak saja, sehingga menyusahkan dan menyempitkan hatiku. Karena istrinya juga didikan Islam yang dipenuhi keimanan, ia berkata, bagi-bagikan sajalah kepada kaum muslimin yang memerlukannya. Talah bangkit berdiri dan memanggil orang-orang untuk berkumpul di rumahnya, dan membagikan hartanya kepada mereka sehingga tidak tersisa, walaupun hanya 1 dirham. Pernah juga ia berhasil menjual tanahnya dengan harga tinggi sehingga harta bertumpuk di rumahnya, maka mengalirlah air matanya, dan ia berkata, sungguh, jika seseorang dibebani, bermalam dengan harta sebanyak ini dan tidak tahu apa yang akan terjadi, pastilah akan mengganggu ketentraman ibadahnya kepada Allah. Malam itu juga ia memanggil beberapa sahabatnya dan membawa harta tersebut berkeliling di jalan-jalan di kota Madinah untuk membagikan kepada yang memerlukan. Sampai fajar tiba belum habis juga, dan diteruskan setelah salat subuh hingga menjelang siang. Ia baru merasa lega setelah tidak tersisa lagi walau hanya 1 dirham. Berlalulah waktu, Rasulullah wafat dan digantikan Abu Bakar wafat dan digantikan oleh Umar. Selama itu irama hidupnya tidak banyak berbeda, memanggul senjata untuk menegakkan panji Islam atau menjalankan perniagaannya. Selama itu pula ia terus menunggu kapan penantiannya akan berakhir. Kapan, syahid, yang berjalan di muka bumi, yakni dirinya, sebagaimana disebut Nabi SAW akan menjadi benar-benar syahid. Talah akhirnya menemui syahidnya di Perang Jamal di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ironinya, dalam peperangan tersebut ia bersama Zubair bin Awam dan Ummul Mukminin Aisyah memimpin pasukan dari Basrah untuk melakukan perlawanan kepada Ali bin Abi Thalib, dengan dalih menuntut balas kematian Utsman. Padahal beberapa waktu sebelumnya mereka ikut membayat Ali sebagai khalifah. Inilah memang dahsyatnya bahaya fitnah, sehingga orang-orang terpilih di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saling berperang satu sama lainnya. Ada perbedaan pendapat tentang syahidnya Talah. Satu riwayat menyebutkan, ketika pertempuran mulai berlangsung dan dari kedua pihak berjatuhan korban tewas, Ali menangis dan menghentikan pertempuran, padahal saat itu posisinya dalam keadaan menang. Ali meminta kehadiran Talah dan Zubair untuk melakukan islah. Ali mengingatkan Talah dan Zubair berbagai hal ketika bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk ramalan-ramalan beliau tentang mereka bertiga. Talah dan Zubair menangis mendengar penjabaran Ali dan seolah diingatkan akan masa-masa indah bersama Rasulullah. Apalagi saat itu mereka melihat Ammar bin Yasir ikut bergabung dalam pasukan Ali. Masih jelas terngiang di telinga mereka sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kerja bakti membangun Masjid Nabawi, aduhai Ibnu Sumayyah, yakni Ammar bin Yasir, ia akan terbunuh oleh kaum pendurhaka. Kalau terus memaksakan pertempuran ini, jangan-jangan mereka menjadi kaum pendurhaka tersebut. Talah dan Zubair memutuskan menghentikan pertempuran dan ia menyarungkan senjatanya, kemudian berbalik menemui pasukannya. Tetapi ada anggota pasukan yang tidak puas dengan keputusan ini dan mereka memanah dan menyerang keduanya hingga tewas. Sebagian riwayat menyebutkan penyerangnya dari pasukan Ali, riwayat lain dari pasukan Basrah sendiri. Sedangkan riwayat lain menyebutkan, pertempuran berlangsung seru dan pasukan Basrah dikalahkan oleh pasukan Ali, Talah dan Zubair bin Awam gugur menemui syahidnya.